Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Amelia Burhan gitu ya, Dek. Kita masih melanjutkan topik bahasan kita mengenai tata nama gitu ya. Nah, untuk pembahasan tata nama senyawa biner dan senyawa poliatomik, linknya Bu Amel letakkan di bawah ya. Oke, nah kita sekarang masuk untuk tata nama bahan asam dan basa ya. Jadi senyawaan ini paling banyak di laboratorium kita gitu ya. Jadi kita harus mengenal penamaannya. Jangan sampai kita salah ambil senyawa di saat kita praktik atau melakukan penelitian. Yuk, kita mulai saja. Sret. Nah, untuk tata nama senyawa asam, jadi senyawa asam biasanya diawali dengan rumus molekulnya diawali dengan H atau hidrogen di sini gitu ya. Karena ketika dia terionisasi, pasti senyawa asam gitu ya akan menghasilkan umumnya kebanyakan menghasilkan H+ atau menghasilkan proton. Nah, di sini untuk tata namanya selalu diawali dengan kata asam lalu diikuti dengan nama anionnya. Oke, kita lihat dulu untuk tipe yang pertama, untuk asam-asam sederhana. Ya, untuk asam-asam sederhana kita lihat di sini ya, dia berakhiran dengan ida. Jadi anionnya berakhiran dengan ida karena dia sederhana. Contoh HF. HF itu kalau terurai menjadi H+ dan F-. Yuk, kita masih ingat anion F- namanya adalah fluor. Ya, dari F-nya fluor tinggal tambahin ida, fluorida. Berarti asam ada H, asam fluorida. Kemudian berikutnya HBr. HBr ya kan dari H+ dan Br-. Ya, Br dari kata brom berarti jadi bromida. Jadi asam bromida. HCN. Ya, HCN minus sianida sehingga kita sebutnya sebagai asam sianida. H2S dari H+ dan S2-. S2 dari kata S sulfur berarti asam sulfida. Gampang ya. Nah, selain asam-asam sederhana, kita juga lihat di sini ada asam-asam yang mengandung oksigen. Ya, jadi atau kita kenal sebagai asam okso, di mana nanti untuk anionnya gitu ya, di unsur selain selain oksigennya itu adalah bagian intinya gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada asam okso. Untuk asam okso gampang sekali penamaannya. Mama ganti ing-nya ya. Jadi biasanya di akhiran at. Jadi asam kemudian at. Contoh HNO3 dari H+ dan NO3 kita tahu dia sebagai asam nitrat. Oke. H2CO3 asam karbonat. Kemudian berikutnya lagi HClO3. ClO3- kita kenal sebagai asam klorat. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ini hafalkan saja yang biasa sering muncul gitu ya, seperti nitrat, karbonat, kemudian klorat gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ada asam ya yang diperoleh dari turunannya atau senyawa asam okso yang bisa saja mengikat lebih dari gitu ya atau berkurang jumlah oksigennya. Coba kita lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini, klorat dia punya rumus ClO3. HClO3 untuk asam klorat. HClO3 atau anionnya ClO3-. Kita lihat untuk HClO4, berarti apa yang terjadi? Ada kejadian apa di sini? Ya, jumlah oksigennya bertambah sebanyak 1. Maka penamaannya cukup tambahkan per. Ya, berarti jadi apa? Asam klorat mula-mula, lalu kalau ketambahan 1 oksigen jadi apa? Asam per titik-titik-at. Berarti asam perklorat. Ya, tinggal nama kata per di depan nama anionnya. Ya, lalu bagaimana kalau dia berkurang, Bu? Kita lihat kalau dia berkurang. Nah, kalau berkurang 1, maka dia akan menjadi akhiran it. Kalau tadi akhirannya at, sekarang kita akhirannya adalah it. Kita lihat di sini. O3 ke O2 berkurang 1 oksigen. Ya, maka yang semula berakhiran at jadi it. Sehingga namanya jadi apa? Dari asam klorat menjadi asam klorit.
Lalu kalau berkurang lagi gitu ya, kalau berkurang lagi ya, sehingga dari ClO3 kehilangan 2 oksigen menjadi ClO ya, jadi berkurang 2 gitu ya. Maka namanya apa? Tinggal ditambahin hipo lalu nama it-nya. Berarti asam hipo titik-titik it, atau di sini karena dia dari kata klorid menjadi asam hipoklorid. Ya, bisa ya, Dek ya. Intinya adalah kalian memahami atau menghafal gitu ya, beberapa anion yang menjadi acuan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata nama basah. Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, nah kalau asam tadi biasanya diawali dengan H gitu ya, maka untuk basa pasti diakhiri dengan OH gitu ya. Nah, contohnya deh, straight. Ada NaOH, CaOH 2 kali, AlOH 3 kali, CuOH 2 kali, FeOH 2 kali, dan FeOH 3 kali. Nah, ini gampang banget gitu ya, Dek ya. Tinggal pasti karena ada OH-nya, belakangnya ujungnya pasti berakhiran dengan hidroksida. Kita anggap ini nama keluarganya ya, untuk nama basanya ya. Tinggal kita apa? Kita lihat ya. Kalau gitu ya, kalau basanya ini gitu ya, kationnya adalah dari logam-logam yang apakah tadi? Yes, biloxnya hanya 1 gitu ya, seperti 1A, 2A, dan 3A, maka gitu ya, biloxnya tidak perlu kita sebutkan ya dalam kurungnya gitu ya. Sedangkan kalau dia mempunyai banyak bilox gitu ya, lebih dari 1, maka kita wajib menyebutkan biloxnya. Ya, kita lihat aturannya mirip-mirip sama yang biner serta poliatomik tadi gitu ya. Kita lihat di sini. NaOH, natrium, dari keluarga dinakawin Ruby CS frustasi gitu ya. Dari keluarga 1A, maka kita tulisnya ya cukup langsung aja tulis natrium hidroksida, atau adik-adik mengenalnya sebagai apa? Ya, sodium hidroksida atau sodium hidroksida. Kemudian Ca, walaupun Ca2 positif ya, karena dia hanya bisa membentuk Ca2 positif, tidak bisa dengan muatan lainnya, maka dia juga termasuk golongan siapa? Bebek mangan cacing serat banget rasanya alias 2A, maka kita langsung tuliskan dia sebagai kalsium hidroksida. Begitu pula aluminium yang merupakan keluarga 3A gitu ya. Jadi namanya langsung ditulis aluminium hidroksida. Ya, jadi 1A, 2A, dan 3A tanpa menyebutkan biloxnya. Gampang ya adik-adik ya. Nah, hati-hati untuk keluarga selain itu gitu ya. Logam selain itu misalkan Cu. Nah, di sini adik-adik wajib menentukan dulu Cu-nya muatannya berapa gitu ya. Paling gampang yang namanya OH minus gitu ya. OH, kalau dia berdiri sebagai anion, muatannya adalah selalu minus 1. Kalau kayak gitu, berarti bagaimana? Ya tinggal ini pindah ke atas tuh adik-adik. Ya kan? Ya, setelah terima sehingga Cu-nya berapa? Cu-nya menjadi 2 plus. Ya, biloxnya adalah 2 plus gitu ya. Atau adik-adik bisa kemarin pakai cara apa? Mencontohkan cara yang lain. A selalu minus 1. Minus 1 kalikan 2, minus 2. Dibagi dengan, Cu-nya ada 1 di sini ya. Dibagi dengan 1 hasilnya minus 2. Supaya 0, maka ditambahkan plus 2. Oke, apapun caranya, yang penting kalian tahu bagaimana menentukan bilox dari si Cu itu. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu Cu biloxnya adalah 2. Maka nulisnya adalah, ya, Cu adalah tembaga, sehingga kita bisa tuliskan adalah Cu, ya, Cu2 hidroksida. Ya, ini kurang. Itu typo deh. Bomber alat ya. Jadi ini harusnya Cu2. Jadi ada tembaga 2 hidroksida. Ya, atau gitu ya. Kita kenal apa? Tembaga ada 2 kan? Ada tembaga 1, tembaga 2 gitu ya. Nama latinnya adalah kupri gitu ya. Sehingga kalau dia biloxnya yang tinggi kita sebutnya adalah kupri, atau nama lain untuk senyawa ini adalah kupri hidroksida. Kalau misalnya Bu Amel tanya, tolong tuliskan kuprohidroksida, maka yang kita pakai tulisannya bagaimana?
Ya, cukup CuOH tanpa ada dua kalinya gitu ya. Supaya tahu bahwa CU-nya adalah muatannya adalah plus 1. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada FeOH 2 kali. Berarti Fe-nya muatannya berapa deh kalau OH-nya minus 1? Ya, tinggal pindah aja ke sini. Jadi berapa? Fe-nya muatannya adalah 2 positif. Ya, atau biloxnya sama dengan 2. Berarti nulisnya berapa? Yes, nulisnya berarti besi dalam kurung 2 hidroksida. Atau kalau adik-adik ingat, besi kan bisa Fe2+, bisa Fe3+. Berarti kalau yang kecil berakhiran O atau berakhiran I? Yes, berakhiran O. Sehingga kita bisa tuliskannya dari kata ferrum menjadi ferrohidroksida. Ya, jadi dua senyawa yang sama. Kemudian kita lihat. Ya, Fe ini pindah ke atas menjadi 3+. Ya, menjadi 3+. OH-nya negatif 1 gitu ya. Berarti kalau kayak gitu wajib menyebutkan biloxnya karena Fe tadi bukan golongan 1A, 2A, dan 3A. Sehingga tulisnya apa? Ya, besi 3 hidroksida. Ada besi 2 ferro, maka besi 3 kita sebutnya ferrihidroksida atau ferrihydroxide. Jelas ya untuk tata nama senyawa asam dan basa. Nah, pada video terakhir nanti Bu Amel akan membagi video terakhir mengenai tata nama maksud Bu Amel gitu ya. Kita akan latihan gitu ya untuk penamaan gitu ya. Mulai dari penamaan senyawa atau molekul unsur gitu ya sampai dengan asam basa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.